Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aldis, Anggun, Abi, Agus, Niara, dan Nike akan mempresentasikan determinan matriks dan inverse matriks. Determinan matriks hanya dimiliki matriks persegi. Dalam artian, di sini baik dalam jumlah harus sama antara baris dan kolomnya. Adapun simbolnya dapat ditulis sebagai berikut. Det A sama dengan dapat ditulis juga seperti ini. Artinya sama saja, yang menandakan suatu determinan dari matriks A. Pada pembelajaran kali ini, kita akan menuliskan determinan pada ordo 2x2 dan ordo 3x3. Yang pertama, kita akan membahas ordo 2x2. Untuk rumus umum dapat dituliskan A sama dengan anggotanya ada A, B, C, D. Di sini nampak matriks persegi ya, karena ada 2 baris dan 2 kolom dalam jumlah yang sama. Adapun rumus untuk mencari determinan yaitu det A sama dengan AD dikurangi BC. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini kita harus menentukan determinan dari matriks A dan B. Pertama dari matriks A, kita langsung misalkan saja 5 adalah A, 2B, 4C, dan 3D. Lalu kita masukkan ke dalam rumus AD min BC. Dapat diperoleh 5 kali 3 dikurang 2 kali 4. 5 kali 3 hasilnya 15, 2 kali 4 hasilnya 8. 15 kurang 8 sama dengan 7. Lanjut ke soal B. Di situ ada min 4, min 1, 3, dan 2. Langsung kita masukkan ke dalam rumus saja. AD min BC sama dengan min 4 kali 2 dikurang min 1 kali 3. Hasilnya min 8 dikurangi min 3, hasilnya min 5. Kita lanjut ke determinan matriks ordo 3x3. Di situ ada determinan A yang beranggotakan A, B, C, D, E, F, G, H, I yang berbaris 3 dan berkolom 3. Determinan ini menunjukkan matriks persegi karena mempunyai kolom dan baris dalam jumlah yang sama. Dalam mencari determinan ordo 3x3, kita dapat mencarinya dengan cara aturan sanus maupun metode minor cofactor. Tapi dalam pembelajaran kita kali ini, kita menggunakan aturan Sarus. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Oke, kita jawab. Kita salin dulu matriksnya, di mana anggotanya ada 1, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 1, dan 2. Langkah selanjutnya, kita memperhatikan 2 kolom pertama. Nah, 2 kolom pertama ini kita ambil anggotanya. Kemudian kita geserkan ke sebelah kanan dari kolom matriks yang sudah ada dan kita tuliskan anggota-anggotanya. Di sini ada 1, 2, nah itu yang kita salin. Kemudian ada 2, 1, dan 3, 1 ini. Kali ini kita akan belajar tentang matriks, adapun pembahasannya mengenai inverse ordo 2x2. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang determinan matriks, baik ordo 2x2 maupun ordo 3x3. Adapun pembahasan kali ini mengenai inverse matriks untuk ordo 2x2. Adapun rumus umum untuk inverse matriks ordo 2x2. Misalkan di sini ada sebuah matriks yang berordo 2x2 yang terdiri atas 2 baris dan ada 2 kolom. Dan ini ada sebuah matriks A, adapun bentuk penyelesaian inverse dari matriks A ini sendiri, yaitu
A inverse, jadi bentuk penulisan pangkat negatif 1 ini menyatakan suatu inverse dari suatu matriks. Misalkan di sini A pangkat min 1 itu menandakan bahwa inverse dari matriks A di mana rumusnya itu 1 per determinan A. Jadi det A ini adalah determinan dari matriks A. Kemudian dikali dengan ADCA. Adapun ADCA ini merupakan adjoint dari suatu matriks A. Untuk determinan matriks itu sudah kita bahas di halaman sebelumnya mengenai order 2x2. Sekarang kita tinggal mengubah det A-nya ini ke rumus determinan order 2x2 yang sebelumnya. Sehingga itu akan berubah menjadi 1 per. Ingat kembali, determinan dari matriks A itu adalah AD dikurangi dengan BC. Jadi AD ada di sini kita kalikan kemudian kita kurang dengan B kali C. Konsepnya sama dengan sebelumnya. Kemudian adjoint A, apa yang terjadi dengan adjoint A? Coba kita perhatikan di sini yang mula-mulanya A, B, C, D itu akan berubah menjadi D, min B, min C, dan A. Jadi posisinya yaitu antara A dan D itu saling bergantian. Sehingga di sini ada D, di sini A. Kemudian untuk B dan C itu mendapat penambahan tanda negatif. Jadi itulah adjoint dari suatu matriks berorder 2x2. Sehingga rumus ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan suatu inverse matriks order 2x2. Langsung aja kita ke contoh. Misalkan ada suatu matriks A di mana anggotanya ada 2, 3, 5, 7. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan inverse matriks A. Oke, kita jawab. Kita salin lagi matriksnya, yaitu anggotanya 2, 3, 5, 7. Kita anggap saja 2, 3, 5, 7 ini sebagai A, B, C, D. Agar kita bisa menggunakan rumus yang ada di sini, di mana 2 ini sebagai A, 3 itu sebagai B, 5 ini sebagai C, dan 7 ini sebagai D. Sehingga jika kita masukkan ke dalam rumus A inverse di mana 1 per determinan A dikali adjoint A, kita turunkan lagi rumusnya jadi 1 per AD dikurangi BC. D min D min C A ini tinggal kita masukkan saja angka-angkanya, yaitu perubahannya 1 per 2 kali 7. 2 kali 7 ini berasal dari AD. Kita tahu tadi bahwa A-nya adalah 2 dan D-nya adalah 7. Sehingga di sini menjadi 2 kali 7. Kemudian dikurang dengan B kali C. Kita tahu B-nya adalah 3, C-nya adalah 5. Sehingga di sini dikurang 3 kali 5. Untuk adjoint-nya A-nya itu adalah 2 dan D-nya 7. Sekarang ketika kita ubah menjadi adjoint A itu posisinya berganti, yang 7 menjadi A, yang D menjadi 2. Sedangkan untuk B dan C nya itu mendapat penambahan yang mana mulanya 3 itu menjadi min 3. Kemudian 5 menjadi min 5. Ini tinggal kita kalikan 1 per 1 sehingga menjadi 1 per 2 kali 7, 14. 3 kali 5, 15. Ini tetap kita salin, sehingga 1 per 14 kurang 15 itu adalah negatif 1. Yang matriks adjoint-nya tetap disalin. Ingat lagi konsep dari perkalian skala matriks, di mana setiap anggota elemen-elemen di dalam matriks itu kita kalikan 1 per 1. Sehingga negatif 1 yang ada di sini itu akan kita kalikan ke setiap anggota matriks yang ada di dalam ini. Baik itu 7, min 3, min 5, dan 2. Berarti min 1 kali 7, min 1 kali min 3, min 1 kali min 5, dan min 1 kali 2. Dimana hasilnya itu adalah min 1 kali 7 menjadi min 7. Min 1 kali min 3 itu menjadi 3. Min 1 kali min 5 adalah 5. Min 1 kali 2 adalah min 2. Sehingga didapatlah hasil dari inverse matriks A
yaitu min 7, 3, 5, min 2. Jadi ini hasil inversnya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai matriks, adapun pembahasannya adalah inverse order 3 kali 3. Untuk inverse matriks yang berorder 3 kali 3 itu memiliki rumus umum. Misalkan di sini ada sebuah matriks A yang berorder 3 kali 3 di mana anggotanya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Adapun bentuk inversenya yaitu A inverse sama dengan 1/det A kali adjoint A. Det A ini merupakan determinan A. Determinan yang mana kita akan gunakan determinan pembahasan kita sebelumnya mengenai determinan order 3 kali 3. Jadi rumus inilah yang bisa kita gunakan untuk menentukan inverse matriks order 3 kali 3. Misalkan di sini ada sebuah contoh, ada sebuah matriks B di mana anggota-anggotanya adalah 1, 3, 2, 2, 6, 2, 5, 9, 4. Di sini kita disuruh menentukan inverse matriks B, berarti kita bisa menggunakan rumus yang ini, yaitu 1/det A kali adjoint A. Sebelum kita menjawab soal, kita ingat lagi tadi rumusnya, bahwa untuk menentukan inverse dari order 3 kali 3, kita harus menentukan determinannya terlebih dahulu. Kemudian adjoint, karena determinan itu wajib kita ketahui, maka kita ingat lagi rumusnya, determinan saat berorder 3 kali 3. Ingat lagi bahwa saat berorder 3 kali 3 di mana anggotanya misalkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka rumus yang bisa kita tentukan untuk menentukan determinannya yaitu yang ini. Karena ini diagonalnya, selanjutnya diagonal dari C, D, H yaitu 2, 2, 9. Untuk yang ini itu sudah dibahas di determinan urut 3 kali 3 di halaman sebelumnya. Sehingga jika kita jumlahkan 24 ditambah 30 ditambah 36 itu adalah 90. Kemudian dikurang 60 ditambah 10 ditambah 24 adalah 102. Sehingga 90 kurang 102 adalah min 12. Jadi didapatlah hasil dari determinan B yaitu min 12. Ini tinggal kita kalikan 1 ke 1, maka hasilnya 1 kali 6 kali 4 itu adalah 24. 3 kali 2 kali 5 adalah 30. 2 kali 2 kali 9 adalah 36. Kemudian dikurang 2 kali 6 kali 5 60. 1 kali 2 kali 9 adalah 18. 3 kali 2 kali 4 adalah 24. Setelah kita menentukan determinan matriks order 3 kali 3, kita tentu akan mencari adjoint dari matriks order 3 kali 3. Tetapi untuk menentukan adjoint itu, kita harus tahu dulu transpose kofaktor matriks tersebut. Maka dari itu, kita tentukan dulu kofaktornya agar kita tinggal mentranspose-nya sehingga menjadi adjoint. Oke, kita misalkan ada sebuah matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I, di mana saat kita anggotanya 1, 3, 2, 2, 6, 2, 5, 9, 4. Kita misalkan 1 itu untuk A, 3 untuk B, 2 untuk C, dan seterusnya. Langsung saja kita cari rumus dari kofaktor. Rumus kofaktor itu ada ciri khasnya, yaitu plus min, plus min, plus min, plus min, plus. Jadi bentuknya seperti itu. Kemudian, mengapa di sini harus ada A, B, C, D, E, F, G, H, I itu? Agar kita tahu anggota mana yang harus kita ambil ke dalam kofaktornya dan mana yang tidak kita ambil. Jangan lupakan ciri khasnya, yaitu menggunakan tanda min, plus,
min, plus min, min plus. Untuk yang pertama itu plus A. Berarti A yang kita perhatikan ada di atas sebelah kiri. Berarti itu menunjukkan untuk 1. Maka untuk A kita lihat dari baris dan kolom yang berdekatan dengan A. Jadi yang terdekat dengan A yaitu barisnya ada BC dan kolomnya ada DG. Yang terdekat dengan A ini tidak kita ambil. Berarti yang kita ambil yang tidak berdekatan dengan A yaitu EFHI. Berarti 6294. Untuk lebih mudah agar bisa dipahami, yaitu untuk baris 1 dan kolom 1 tidak kita ambil. Lanjut ke yang B, itu sama, kita tidak mengambil baris yang 1 dan kolom yang 2. Maka yang kita ambil ada D, F, G, I, yaitu angka 2, 2, 5, 4. Lanjut yang ke C, kita langsung saja tidak ambil pada baris ke-1 dan kolom ketiga. Maka yang kita ambil ada D, E, G, H. Angkanya ada 2, 6, 5, 9. Lanjut yang D, kita tidak mengambil kolom dan baris yang sejajar dengan D. Maka yang kita ambil ada BC dan HI. Angkanya 3, 2, 9, 4. Dan caranya sama untuk mengisi kolom-kolom berikutnya. Setelah kita mendapat angka-angka ini, maka kita hitung satu persatu. Masih ingat bahwa bentuk yang seperti ini merupakan determinan ordo 2 kali 2 dengan cara AD dikurang dengan BC. Berarti 6 kali 4 dikurang 2 kali 9. Hasilnya 24 dikurang 18. Tinggal kita jumlahkan saja. 24 dikurang 18 6, min 8 dikurang 10 2, 18 dikurang 30 min 12, dan seterusnya. Sudah dapat nih kofaktor dari B. Kalau kita sudah dapat kofaktor dari B, kita tinggal mencari adjoint B. Langsung kita masukkan ke dalam rumus matriks inverse 3 kali 3. Tadi kita sudah mendapatkan kofaktor B, yaitu ada 6, 2, min 12, 6, min 6, 6, min 6, 2, dan 0. Maka langsung saja kita transpose dari kofaktor B menjadi adjoint B, di mana transpose itu adalah perubahan dari baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Kita lihat 6, 2, min 12 adalah baris. Kita ubah menjadi adjoint menjadi kolom, yaitu 6, 2, min 12. Begitu juga sama pada baris kedua dari kofaktor, kita ubah menjadi adjoint menjadi kolom kedua. Dan pada baris ketiga kita ubah menjadi adjoint menjadi kolom ketiga. Kita sudah mendapat hasilnya tadi, maka kita tinggal memasukkan ke dalam rumus inverse ordo 3 kali 3, yaitu B inverse sama dengan 1 per determinan B adjoint B. Lalu kita isi B inverse sama dengan 1 per det B. Tadi kita sudah memperoleh hasilnya min 12. Lanjut kita menulis adjoint B, yaitu 6, 6 min 6, 2, min 6, 2, min 12, 6, dan 0. Lanjut 1 per min 12 dikali 6 hasilnya min setengah. 1 per min 12 dikali 6 hasilnya min setengah. 1 per min 12 dikali min 6 hasilnya setengah. Seperti itu untuk mencari jawabannya. Sehingga hasil dari matriks B yaitu min setengah, setengah, min 1 per 6, setengah, min 1 per 6, 1, min setengah, dan 0.
burung cendrawasih indah melayang. Terima kasih, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.